Saat dulu kita belajar ya seperti itu, kaidahnya seperti itu, iya. Oleh karenanya kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim cetakan, seharusnya ini harus cantumkan. Tapi seringkali kita membaca itu langsung mau Quran yang dibuka pertama kali surat apa? Al-Fatihah, tapi nggak dibaca mukadimahnya, Pak. Di dalam cetakan-cetakan saat ini biasanya ada keterangannya di situ, bahwasanya mushaf ini mengikuti bacaan siapa? Riwayat Hafs an Asim. Coba nanti dicari, dicek. Kalau nggak di awal, cover di awal atau di akhir. Lah, kenapa ada riwayat? Karena cara bacaan itu memang sejenis sanad di dalam hadis. Dan untuk daerah Asia kita semua rata-rata itu mengikuti satu riwayat, yakni tadi dari 7 bacaan kita mengikuti riwayat Hafs an Asim. Ya, maka itu yang ditularkan, itu yang diajarkan kepada yakni kita. Ya sama dengan kita yakni jamaah ya. Dulu waktu kecil ya, ketika kita belajar fikih kan cuma wis pokoknya ikile. Tapi giliran kita masuk fikih kitab-kitab, loh kok ternyata ada macam-macam. Ono Syafi'i bilang gitu, ono iki, loh kok kayak gini. Itulah menunjukkan memang khazanah fikih itu luas. Kita enggak menyalahkan guru kecil, guru kita waktu kita kecil diajari fikih cuma dikasih satu pendapat tok. Diajari Quran cuma satu qiraat tok. Kita enggak menyalahkan. Ya, karena memang itu yang masyhur di tengah kita. Yang kedua, memudahkan kita karena maaf kapasitas kita belum siap untuk bisa menampung itu semua. Ya sama dengan saya juga nggak pernah menyalahkan, subhanallah. Ini adalah kebanggaan. Subhanallah, ternyata ilmu Allah itu ini luas. Ya. Nah, adapun yang di panduan tadi sudah benar ini jamaah. Tapi saya dulu punya nggak tahu kemarin bongkar-bongkar di Gresik kok nggak ketemu. Jadi ada mushaf cetakan yang dulu dibagikan waktu kami masih kuliah. Ya, kalau seandainya kita baca dan belum terbiasa malah kesusahan, atau belum sampai dibaca pasti akan mengatakan ini mushaf sesat mungkin barangkali. Ya. Karena cetakannya itu memang tidak riwayat Hafs an Asim. Riwayatnya berbeda. yakni dari saya lupa makanya itu. Jadi ada beberapa bacaan-bacaan yang mengikuti juga kaidah dalam harokat dan titik itu juga berbeda. Pernah saya sampaikan. Ada titik 3 itu di bawah huruf. Padahal kalau seandainya dalam riwayat Hafs an Asim kita semua titik 3 ya di atas. Kalau enggak tha ya shin. Ya. Kalau kita enggak hafal Al-Qur'an, besar kemungkinan baca itu enggak bisa baca udah. Ya, itu adalah riwayat yang lain. Dan katanya Allah Ta'ala alam bisawab, mushaf jenis ini banyak disebarkan. Kan biasa ada pembagian apa? Mushaf gratis, itu disebarkan banyak di daerah benua yakni Afrika. Bagi mereka hal ini biasa. Tapi sama juga seandainya mereka kita kasih mushaf kita, ya mereka juga kesulitan. Karena itu baru 2 versi, padahal kita punya berapa? Yakni 7 versi. Ya. Taib. Mungkin barangkali masih bertanya-tanya, terus apa hikmahnya ini jemaah? Kalau kita runtut yani lagi di awal, ini adalah bagian dari bentuk taisir. Taisir itu memudahkan bagi umat ini, karena umat ini, maaf yani jemaah dirahmati Allah, itu kadangkala mengucapkan dan melafalkan lafaz tertentu ada yang merasa sulit. Itu adalah bagian dari kemudahan untuk umat ini. Kita harus berbangga, kita harus bersyukur. Ya. Maaf, ketika kita mengatakan wadduha mudah bagi kita, tapi bagi yang lain mungkin agak kesulitan atau memang terbiasa dengan wadduhi. Pun demikian ya jamaah dirahmati Allah, ketika kami diberikan kesempatan sama-sama ke Riyadh, ya kita kumpul sama orang Cina dari suku Uighur, subhanallah ya. Itu ketika mengucapkan, karena maaf ya, di bahasa Cina itu lebih banyak apa? Kalau kita belajar tajwid rata-rata apa? Khaishum di sini tok. Ya. Makanya untuk masalah kol-kola kalah sama orang Jawa, Pak. Bahkan kadang-kadang kol-kolanya orang Jawa melebihi. Qafnya itu sampai apa? Ya kok. Bagi mereka susah sekali. Subhanallah, ini semua adalah bagian dari bentuk apa? Kemudahan di dalam melafalkan. Kadang-kadang ada yang alaikumu wadduha wadduhi maliki dan lain sebagainya.
Itu semua adalah bagian dari bentuk taisir, kemudahan untuk umat ini agar mereka itu bisa membaca mungkin dengan lahjah dan dialek mereka masing-masing. Wallahu taala a'lam ya bisawab.